semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi potensi dan persebaran sumber daya alam sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Seperti yang kita ketahui, seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia merupakan ancaman yang serius terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan. Belum lagi masalah lainnya yang menghambat produksi pangan, seperti perang, bencana alam, alih fungsi lahan, dan berbagai permasalahan lainnya. Sementara itu, negara yang memiliki potensi besar dalam hal pangan yang terdiri dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan seperti Indonesia belum memanfaatkan dengan maksimal. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menyediakan pangan, bahkan dapat swasembada pangan, sehingga turut serta dalam penyediaan pangan dunia. Lalu, bagaimana potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia sebagai pendukung ketahanan pangan nasional? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, potensi sumber daya pertanian. Tanaman pangan di Indonesia beraneka ragam, namun makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras. Bahan pangan lain yang dikonsumsi penduduk Indonesia yaitu jagung, ketela singkong, sagu, kedelai, dan kacang tanah. Bahan pangan tersebut dihasilkan dari kegiatan pertanian. Nah, bagaimana persebaran sumber daya pertanian di Indonesia? Nah, yang pertama kita lihat dari daerah penghasil utama pertanian padi. Daerah penghasil utama pertanian padi tersebar di wilayah Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, daerah penghasil utama pertanian jagung meliputi wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Lampung, Jawa Tengah, di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang, Jawa Timur, khususnya di Besuki dan Madura, Sulawesi, khususnya di Minahasa dan Sulawesi Selatan, serta Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, daerah penghasil utama pertanian kedelai tersebar di Jawa Tengah, khususnya di Kedu, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, potensi sumber daya perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Nah, Indonesia terkenal dengan penghasil perkebunan yang besar. Kegiatan perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai komoditas seperti tebu, kina, karet, kelapa sawit, kelapa, tembakau, kopi, teh, dan cengkeh yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, untuk daerah penghasil utama perkebunan kelapa sawit meliputi wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau, Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Sulawesi. Selanjutnya, untuk daerah penghasil utama perkebunan kopi tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, khususnya Kediri dan Besuki, Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, Bengkulu, Sumatera Utara, khususnya Deli dan Tapanuli, Lampung, khususnya di Liwa, Sulawesi, khususnya di Pegunungan Verbek, serta Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, daerah penghasil utama perkebunan coklat tersebar di wilayah Aceh Utara, Sumatera Barat khususnya di daerah Pasaman, Sumatera Selatan di daerah Lahat, Jawa Barat di daerah Tasikmalaya, Jawa Tengah di daerah Batang, Yogyakarta di daerah Kulon Progo, Jawa Timur di daerah Trenggalek dan Banyuwangi, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Papua.
Kemudian, daerah penghasil utama perkebunan cengkeh tersebar di Aceh, Sumatera Utara khususnya di Tapanuli, Banten, Jawa Barat khususnya di daerah Bandung, Jawa Tengah khususnya di daerah Banyumas, serta Sulawesi Utara. Untuk daerah penghasil utama perkebunan tembakau tersebar di Sumatera Utara, di daerah Deli, Sumatera Barat di daerah Payakumbuh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah di daerah Temanggung, Parakan, dan Wonosobo, Jawa Timur di daerah Bojonegoro dan Basuki. Yang ketiga, potensi dan persebaran sumber daya perikanan. Luas Laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau sekira 2/3 luas wilayah Indonesia. Laut seluas itu terdiri atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya perikanan yang melimpah sehingga dapat mendukung sumber bahan pangan nasional. Perikanan yang dikembangkan di Indonesia meliputi perikanan laut dan perikanan darat. Untuk perikanan laut di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena upwelling. Fenomena tersebut merupakan pergerakan massa air dari kedalaman yang kaya nutrien menuju permukaan laut. Nutrien tersebut digunakan untuk menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis fitoplankton. Fitoplankton sendiri merupakan sumber makanan ikan. Wilayah upwelling mempunyai produktivitas perikanan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Nah, jenis ikan di wilayah Laut Indonesia bagian barat dan timur berbeda. Di wilayah Laut Indonesia bagian barat dengan kedalaman rata-rata 75 meter ditemukan banyak jenis ikan pelagis kecil. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur dengan kedalaman laut rata-rata 4.000 meter ditemukan banyak ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain hasil tangkapan dari laut, potensi ikan berasal dari hasil budidaya perikanan darat. Banyak danau atau waduk di Indonesia dimanfaatkan untuk budidaya ikan dengan sistem keramba atau jaring apung, seperti yang terdapat di Danau Toba Sumatera Utara, Danau Tempe Sulawesi Selatan, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Yang keempat, potensi sumber daya peternakan. Kita tentu membutuhkan lauk untuk melengkapi nasi dan sayur. Lauk daging merupakan sumber protein bagi tubuh. Daging berasal dari hasil peternakan. Apakah peternakan itu? Peternakan merupakan kegiatan pengembangbiakan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan ekonomi. Berdasarkan ukuran hewan ternak, peternakan dibagi menjadi peternakan hewan besar, yaitu mamalia berkaki 4, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Serta peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, dan kelinci. Indonesia mempunyai potensi pengembangan peternakan hewan besar. Apa faktor pendukungnya? Faktornya adalah permintaan daging meningkat, kondisi iklim sesuai, dan padang rumput yang tersedia luas. Nah, potensi sumber daya alam yang besar hendaknya diikuti dengan pengelolaan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dikelola menjadi bahan pangan lokal. Setiap daerah di Indonesia diharapkan mampu untuk mengelola sumber bahan pangan tersebut. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan pangan perlu memerhatikan strategi pembangunan ketahanan pangan. Adapun strategi tersebut yaitu melakukan peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Kemudian melakukan revitalisasi industri hulu produksi pangan, revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan, serta pengembangan kebijakan pangan yang kondusif.
Nah, apabila kita perhatikan peta kemandirian pangan Indonesia, daerah yang memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah terdapat di daerah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Masing-masing memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 1,8%, 2,2%, dan 3,6%. Kemudian, untuk daerah yang memiliki indeks ketahanan pangan yang tinggi terdapat di wilayah Yogyakarta dengan indeks ketahanan pangan sebesar 6%, Gorontalo sebesar 6%, dan Kalimantan Selatan sebesar 5,9%. Daerah yang memiliki indeks ketahanan pangan rendah seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku berkaitan dengan karakteristik lahan yang cenderung minim lahan pertanian. Selain itu, bila dilihat dari konsep keterjangkauannya, daerah Papua relatif sulit dijangkau dikarenakan infrastruktur yang belum maksimal, sehingga berdampak pada pembangunan yang ada, terutama dalam pemenuhan pangan. Ketahanan pangan dapat terwujud dengan penyediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk secara berkesinambungan. Selain itu, penduduk mudah mendapatkan pangan murah dan bergizi serta mengkonsumsi bahan pangan dengan benar. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.